Ini adalah kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ia berubah wujud menjadi seekor anjing hitam karena menendang ibunya saat sedang mengaji. Mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Nur Hasanah selesai menunaikan sholat maghrib di ruang keluarga. Dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan tenang. Namun, suara musik dari ponsel Vivi, anak sematawayangnya, mengganggu keheningan. "Vivi, kecilkan musiknya." "Nak," ujar Nur Hasanah tanpa menghentikan bacaannya. Vivi, yang duduk di pojok ruangan dengan ponsel di tangannya, tidak menanggapi. Musiknya tetap mengalun keras, memenuhi ruangan. "Vivi, kecilkan musik itu. Ibu sedang mengaji," kata Nur Hasanah lebih tegas. Vivi mendengus kesal, lalu berdiri. "Ibu selalu saja ganggu kesenangan aku," katanya sambil mendekat ke arah Nur Hasanah. "Ini bukan tentang kesenangan, Vivi. Ini tentang menghormati waktu dan orang lain," balas Nur Hasanah dengan nada sabar. Namun, kata-kata itu justru memicu kemarahan Vivi. Dalam sekejap, ia menendang ibunya yang sedang duduk. Tendangan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat tubuh Nur Hasanah tersentak ke belakang. Al-Quran yang dipegangnya terjatuh. Ruangan menjadi hening. Nur Hasanah menatap anaknya dengan mata penuh kesedihan, tetapi tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, tubuh Vivi gemetar. Ia memegang kepalanya sambil berteriak kesakitan. "Ibu, kenapa ini?" teriaknya, suaranya mulai berubah menjadi lebih berat dan serak. Nur Hasanah hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat tubuh anaknya mulai berubah. Kulitnya dipenuhi bulu hitam pekat, wajahnya memanjang seperti moncong anjing, dan tubuhnya membungkuk hingga menyerupai seekor anjing besar. Vivi melolong keras, lalu melompat keluar pintu rumah, menghilang ke dalam kegelapan malam. Nur Hasanah tetap diam di tempatnya. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir tanpa henti. Ya Allah, ia menatap pintu yang terbuka lebar, berharap anaknya akan kembali masuk dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi yang tersisa hanyalah keheningan. Anak semata wayangnya telah pergi, meninggalkan rumah dalam wujud yang tidak bisa ia pahami. Pagi itu, rumah Nur Hasanah terasa begitu sepi. Biasanya, suara langkah Vivi yang tergesa-gesa terdengar di pagi hari, mencari sarapan atau mempersiapkan diri untuk keluar. Namun kali ini, tidak ada suara apapun. Nur Hasanah bangun lebih awal dari biasanya. Setelah membersihkan rumah, ia berdiri di depan pintu kamar Vivi. Ia mengetuk perlahan. "Vivi, sudah pagi nak. Bangun, ya." Tak ada jawaban. Nur Hasanah membuka pintu perlahan. Kamar itu kosong. Tempat tidur Vivi masih tertata rapi, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya di sana. Hati Nur Hasanah mulai diliputi kecemasan. Ia segera keluar rumah, berharap Vivi sedang bermain di sekitar halaman atau bercengkrama dengan tetangga. "Bu Nur, ada apa? Mencari siapa?" "Vivi. Semalam dia keluar rumah, dan sampai sekarang belum kembali," jawab Nur Hasanah. Tetangga itu menggeleng. "Saya tidak melihatnya, Bu. Mungkin dia pergi ke kota." Nur Hasanah mencoba menenangkan diri. Mungkin Vivi hanya sedang bermain dan akan pulang sebentar lagi, pikirnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kegelisahannya semakin menjadi. Siang itu, Nur Hasanah pergi ke rumah-rumah tetangga, bertanya apakah ada yang melihat Vivi. Tetapi tak seorang pun tahu kemana anaknya pergi. "Jangan-jangan dia lari karena bertengkar dengan saya tadi malam," gumam Nur Hasanah sambil berjalan pulang. Ia merasa bersalah, tetapi juga tidak mengerti mengapa Vivi bisa begitu marah hingga melakukan sesuatu yang melukai hatinya. Di sisi lain, di pinggir hutan, Vivi dalam wujud seekor anjing hitam besar sedang bersembunyi di balik semak. Ia belum berani kembali ke desa. Rasa takut dan malu menguasai dirinya. Ia mengingat saat terakhir ia di rumah, saat ia menendang ibunya yang sedang mengaji. "Aku ini anak durhaka," pikir Vivi sambil menunduk. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Di malam harinya, Nur Hasanah
duduk di ruang keluarga dengan wajah lelah. Ia menatap Al-Quran yang tergeletak di atas meja. Air matanya menetes pelan. Ya Allah, jika ini ujian darimu, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Lindungi anakku dimanapun dia berada, bisiknya dalam doa. Di luar rumah, suara lolongan panjang terdengar dari arah hutan. Nur Hasanah terdiam sejenak, hatinya bergetar mendengar suara itu. Ia tidak tahu bahwa lolongan itu berasal dari anaknya sendiri, yang kini terperangkap dalam wujud seekor anjing hitam. Malam itu, Nur Hasanah tidak bisa tidur. Bayangan wajah Vivi terus mengisi pikirannya. Ia duduk di ruang keluarga dengan tasbih di tangan, memohon kepada Allah agar anaknya kembali dengan selamat. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang. Suara itu melengking, terdengar sedih dan kesepian. Ada sesuatu, di sana sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Nur Hasanah melangkah ke jendela dan membuka sedikit tirainya. Ia melihat ke arah jalan desa yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya angin malam yang berhembus pelan. Namun, di tepi hutan, Vivi berdiri di bawah pohon besar. Dalam wujud seekor anjing hitam besar, ia menatap ke arah desa. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Ia ingin kembali ke rumah, ingin meminta maaf kepada ibunya. Tetapi tubuhnya kini bukan tubuh manusia. Ia mencoba melangkah mendekati rumahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Ketika sampai di depan halaman rumah, ia berhenti dan menunduk. Dengan penuh keraguan, ia melolong pelan, berharap ibunya mendengar dan mengenali dirinya. Nur Hasanah, yang masih berdiri di balik jendela, mendengar suara itu lagi. Ia keluar ke teras rumah, memandang ke sekeliling. Di kejauhan, di bawah bayangan pohon, ia melihat sosok hitam besar. Anjing hitam, gumamnya pelan. Anjing itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Nur Hasanah merasa aneh. Namun, sebelum ia bisa mendekat, anjing itu berlari kembali ke hutan. Nur Hasanah menghela napas panjang. Ia kembali masuk ke rumah, mencoba menenangkan dirinya. Kenapa aku merasa aneh dengan anjing itu? Pikirnya. Di hutan, Vivi berlari dengan air mata yang mengalir. Dalam hatinya, ia terus berdoa, "Ya Allah, ampuni aku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Nur Hasanah dan Vivi, meskipun terpisah, sama-sama diliputi perasaan rindu dan penyesalan. Keduanya memohon pada Tuhan yang sama, berharap ada jalan untuk memperbaiki segalanya. Dan dalam keheningan malam, doa-doa mereka melayang ke langit, menunggu jawaban dari Sang Maha Kuasa. Keesokan harinya, Nur Hasanah memutuskan untuk mencari Vivi sekali lagi. Ia berjalan dari rumah ke rumah, bertanya kepada tetangga dan warga desa. Namun, tidak ada yang melihat Vivi sejak malam ia menghilang. Bu Nur, mungkin Vivi pergi ke kota atau ke rumah saudara, kata seorang tetangga mencoba menenangkan. Tapi dia tidak bilang apa-apa, dan itu bukan kebiasaannya. Jawab Nur Hasanah dengan mata yang mulai sembab. Sementara itu, kabar tentang anjing hitam besar yang berkeliaran di pinggir desa semakin banyak terdengar. Warga mulai merasa takut dan khawatir. Anjing hitam itu membawa sial. Semalam aku lihat dia mendekati rumahku, ujar seorang ibu di warung. Kalau begitu kita harus mengusirnya. Jangan sampai ada musibah di desa kita, balas seorang pria. Mendengar percakapan itu, Nur Hasanah teringat sosok anjing hitam yang ia lihat semalam. Ada sesuatu dalam tatapan mata anjing itu yang tidak bisa ia lupakan. Tatapan itu penuh dengan kesedihan, seolah-olah anjing itu sedang memohon sesuatu. Di sore harinya, Nur Hasanah memutuskan untuk berjalan ke tepi hutan. Ia membawa sisa makanan dari rumahnya, berharap bisa membantu anjing itu. Ketika sampai di pinggir hutan, ia memanggil dengan suara lembut, "Anjing hitam, kau di sana." Tidak ada jawaban,
hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Namun, dari balik semak, Vivi yang dalam wujud anjing hitam mengintip ibunya. Ia melihat ibunya membawa makanan dan memanggilnya. Vivi ingin keluar, ingin mendekati ibunya, tetapi rasa takut menguasainya. Bagaimana jika ibunya juga membencinya seperti warga desa lainnya? Namun, Nur Hasanah tetap berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Akhirnya, Vivi memberanikan diri keluar dari balik semak. Dengan langkah pelan, ia mendekati ibunya. Nur Hasanah terkejut melihat anjing hitam itu datang. Namun, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, hatinya terasa hangat melihat anjing itu mendekat dengan kepala tertunduk, seolah-olah menunjukkan rasa bersalah. "Kau lapar ya?" tanya Nur Hasanah sambil meletakkan makanan di tanah. Vivi mengangguk pelan, sesuatu yang tidak biasa dilakukan seekor anjing. Nur Hasanah terpaku. Matanya menatap dalam-dalam ke mata anjing itu, dan tiba-tiba perasaan aneh menyergapnya. "Mengapa matamu seperti ini? Mengapa aku merasa seperti mengenalmu?" bisik Nur Hasanah dengan suara gemetar. Vivi hanya menunduk, tak mampu menjawab. Namun, air matanya mulai mengalir, sesuatu yang sekali lagi tidak wajar bagi seekor anjing. Nur Hasanah mundur selangkah. Perasaan takut bercampur, bingung menguasainya. "Apa ini? Apa kau Vivi?" tanyanya pelan. Anjing itu hanya menatapnya dengan mata penuh air mata, dan hati Nur Hasanah tiba-tiba dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Tapi ia belum berani mempercayai apa yang ia pikirkan. "Mungkin aku hanya lelah dan terlalu cemas," gumamnya meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia kembali ke rumah dengan hati yang gundah. Sementara Vivi tetap berada di pinggir hutan, berharap suatu hari ibunya benar-benar akan mengenalinya. Malam itu, Nur Hasanah duduk di ruang keluarga, termenung sambil memegang Al-Quran di tangannya. Pikiran tentang Vivi dan anjing hitam tadi siang terus menghantui pikirannya. Ia mencoba membaca, tetapi pikirannya tetap melayang. "Ya Allah, jika benar anjing itu ada hubungannya dengan Vivi, tunjukkanlah kebenarannya. Aku tidak sanggup menanggung rasa kehilangan ini." Doanya lirih. Di tepi hutan, Vivi duduk meringkuk di bawah pohon besar. Ia mengingat semua perbuatannya, kemarahannya, tendangannya kepada ibunya, dan bagaimana ia berubah menjadi seperti ini. Penyesalan menghantamnya keras. Ia tahu ia harus meminta maaf kepada ibunya. Malam semakin larut. Dengan penuh keberanian, Vivi berjalan keluar dari hutan menuju desa. Ia ingin mencoba sekali lagi untuk mendekati rumah ibunya. Namun, begitu ia mendekati desa, beberapa warga yang masih terjaga melihat sosoknya. "Itu anjing hitamnya! Tangkap sebelum membawa sial!" teriak seorang pria. Beberapa warga mengejar Vivi dengan tongkat dan batu. Ketakutan, Vivi melarikan diri, tetapi salah satu batu mengenai tubuhnya. Ia terjatuh dengan lolongan kesakitan. Di dalam rumah, Nur Hasanah mendengar suara ribut dari luar. Ia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Kenapa kalian ribut malam-malam begini?" tanyanya kepada warga. "Bu Nur, kami melihat anjing hitam itu lagi. Kami harus mengusirnya sebelum membawa bencana ke desa," jawab seorang pria sambil mengacungkan tongkatnya. Nur Hasanah segera melangkah ke arah kerumunan. Di sana, ia melihat anjing hitam itu tergeletak lemah, tubuhnya gemetar karena kesakitan. "Berhenti, jangan sakiti dia," seru Nur Hasanah sambil berdiri di depan anjing itu, melindunginya dari amukan warga. "Bu Nur, kenapa Anda melindungi anjing itu? Ini berbahaya," protes salah satu warga. "Dia tidak berbahaya. Lihat matanya. Dia hanya ingin sesuatu." Warga mulai ragu, tetapi akhirnya perlahan meninggalkan tempat itu, meski dengan tatapan curiga. Nur Hasanah berlutut di depan anjing hitam itu. Ia menatap mata anjing itu lagi, dan kali ini
Hatinya meyakini sesuatu yang selama ini ia tolak. Kau Vivi, ya? Tanyanya dengan suara gemetar. Anjing itu menunduk, lalu mengeluarkan lolongan kecil yang terdengar seperti tangisan. Air mata mengalir dari mata anjing itu. Nur Hasanah menutup mulutnya, menahan tangis. Astagfirullah. Apa yang telah terjadi padamu, nak? Vivi, dengan sisa tenaganya, menundukkan kepalanya ke kaki ibunya, memohon maaf dengan cara yang hanya bisa ia lakukan dalam wujud itu. Nur Hasanah memeluk kepala anjing itu, air matanya bercucuran. Ibu tidak tahu apa yang terjadi, tapi ibu memaafkanmu. Ibu selalu memaafkanmu. Tiba-tiba, tubuh Vivi mulai bersinar lembut. Nur Hasanah mundur dengan terkejut, menyaksikan perubahan yang terjadi di depan matanya. Tubuh anjing hitam itu perlahan kembali menjadi tubuh seorang manusia. Di sana, di hadapannya, berdiri Vivi, anaknya, dengan air mata yang terus mengalir. Ibu maafkan aku, ujar Vivi dengan suara tersendat. Nur Hasanah memeluk anaknya erat-erat. Nah, ibu sudah memaafkanmu sejak awal. Ibu hanya ingin kau kembali. Malam itu, mereka berdua menangis dalam pelukan, menghapus semua kesalahpahaman dan rasa sakit yang ada. Cinta seorang ibu telah mengubah segalanya. Malam itu, setelah semua kekacauan mereda, Vivi duduk di samping ibunya di ruang keluarga. Tubuhnya sudah kembali menjadi manusia. Tetapi saat ia mencoba berdiri, ia merasakan sesuatu yang aneh di punggung bawahnya. Dengan gemetar, ia meraba dan menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah ekor hitam kecil masih menempel di tubuhnya. Ibu, bisiknya dengan wajah pucat. Nur Hasanah mendekat dan memeriksa apa yang dilihat oleh Vivi. Ia pun terdiam sejenak, lalu memeluk anaknya dengan lembut. Tidak apa-apa, nak, ucapnya sambil mengusap kepala Vivi. Mungkin ini pengingat dari Allah agar kau selalu ingat untuk berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahanmu. Air mata kembali mengalir di wajah Vivi. Ibu, aku tidak peduli dengan ekor ini. Yang penting, aku masih bisa bersama ibu. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus semua kesalahanku. Sejak malam itu, Vivi mulai menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran. Ekor hitam kecil itu selalu ia sembunyikan dengan pakaian yang ia kenakan, memastikan tidak ada seorang pun selain ibunya yang tahu. Baginya, ekor itu adalah tanda dari penyesalannya, sekaligus obat untuk terus memperbaiki dirinya. Vivi tidak hanya meminta maaf dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Ia mulai membantu ibunya di rumah, merapikan barang-barang, memasak, dan mencuci. Ia juga selalu mendengarkan nasihat ibunya dengan penuh perhatian. Setiap kali ia berbuat baik kepada ibunya, ia merasakan sesuatu yang aneh di bagian punggungnya. Ekor itu perlahan terasa semakin kecil. Namun, ia tidak menganggap ini sebagai keajaiban, melainkan sebagai cara Allah menunjukkan bahwa ia berada di jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Ekor hitam itu semakin pendek hingga hampir tidak terlihat lagi. Namun, Vivi tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Baginya, pengampunan ibunya adalah hadiah terbesar. Dan kebaikan yang ia lakukan adalah cara untuk terus menunjukkan rasa syukurnya. Ibu, apa kau masih ingat tentang ekorku dulu? Tanya Vivi pada suatu malam. Nur Hasanah tersenyum. Tentu, nah. Tapi sekarang aku tidak melihatnya lagi. Kau sudah banyak berubah. Kau sudah menjadi anak yang baik dan penuh kasih. Vivi tersenyum sambil memeluk ibunya erat. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan cinta ibunya dan kepercayaan kepada Allah, ia yakin bisa menjalani semuanya dengan lebih. Dari pengalaman itu, Vivi belajar bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan terbesar, dan setiap tindakan baik yang dilakukan dengan tulus selalu membawa berkah. Meski bekas, kesalahannya masih tersisa sedikit. Ia menerimanya sebagai pengingat untuk tidak pernah menyakiti orang yang mencintainya lagi. Dalam hidup ini, orang tua, terutama seorang ibu, adalah sosok yang paling berjasa dan penuh kasih.
Mereka tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga mencurahkan cinta dan perhatian tanpa syarat. Namun, kadangkala, sebagai anak, kita lupa akan pengorbanan mereka. Kita terjebak dalam kemarahan atau keegoisan hingga melupakan betapa berharganya. Cerita ini mengajarkan bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban utama yang harus dipegang oleh setiap anak. Ketika Vivi menyakiti ibunya karena kemarahan sesaat, ia harus menghadapi konsekuensi yang berat. Namun, dari kesalahan itu, ia belajar pentingnya meminta maaf dan memperbaiki diri. Cinta seorang ibu, seperti Nur Hasanah, adalah cinta tanpa batas. Meskipun anaknya telah melakukan kesalahan besar, hatinya tetap penuh kasih. Ia menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah hilang meski disertai luka atau kesedihan. Selain itu, cerita ini juga menggambarkan bahwa penyesalan yang tulus harus diikuti dengan tindakan nyata. Vivi tidak hanya meminta maaf dengan kata-kata, tetapi juga membuktikan ketulusannya melalui perbuatan baik kepada ibunya. Setiap tindakan baik yang ia lakukan perlahan membawa perubahan positif, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga hubungan mereka sebagai ibu dan anak. Melalui perjalanan Vivi, kita diajak untuk merenungi bahwa perbuatan baik selalu membawa berkah, dan kesalahan yang pernah dilakukan bukan akhir dari segalanya. Dengan penyesalan, pengampunan, dan usaha memperbaiki diri, siapapun bisa menemukan jalan kembali ke cinta dan keharmonisan dalam keluarga.